Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Di sini saya Ahmad Aziz Sulhan, NIM 19304 118, ingin mempresentasikan makalah dari kelompok kami, yaitu kelompok 10 yang berjudulkan Nasah Mansuh dalam Dunia Hadis. Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Ilmu hadis berkembang sangat pesat pada awal abad ketiga Hijriah. Namun perkembangan itu masih mengenai upaya mengetahui yang bisa diterima dan ditolak saja. Sejarah menceritakan bahwa ulama yang pertama kali menghimpun ilmu hadis riwayat ialah Muhammad ibnu Syihab al-Zuhri atas perintah dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau tergolong salah satu seorang tabi'in kecil. Sedangkan ilmu hadis diroyah mulai dibahas sejak pertengahan abad kedua Hijriah. Selanjutnya baru diikuti oleh ulama-ulama berikutnya seperti Al-Hakim, Abdul An-Nashburi, dan lain-lain. Di masa ulama kontemporer, ilmu hadis diroyah dinamakan dengan ulumul hadis, dan pada masa terakhir ini lebih masyhur. Hadis memiliki peranan penting dalam menentukan solusi problematika yang terjadi di masyarakat. Produk yang dihasilkan hadis harus berupa kepastian yang bisa dijadikan sebagai acuan, titik tumpu, dan tuntunan bagi kita semua. Salah satu cabang pengajian ilmu hadis yang terpenting utamanya adalah yang berkenaan dengan hadis hukum, yaitu ilmu nasih dan mansuh. Hal itu disebabkan karena dalam suatu permasalahan yang terjadi masih ditemukan beberapa hadis yang masih kontradiktif atau bertentangan antara satu hadis dengan hadis yang lainnya. Dan ulama menjadikan nasah sebagai salah satu metode yang digunakan untuk menghadapi hadis yang kontradiktif tersebut. Oleh karena itu, dalam makalah ini saya akan menjelaskan pengertian nasah mansuh serta hal-hal yang berkaitan dengan nasah mansuh. Langsung dengan pembahasan yang kedua, yaitu pengertian nasah dan mansuh. Nasah menurut bahasa punya dua makna, yaitu menghapus dan menukil. Sehingga seolah-olah yang menasah itu telah menghapuskan yang mansuh, lalu memindahkan atau menukilnya kepada hukum yang lain. Sedangkan menurut istilah adalah pengangkatan yang dilakukan oleh penetap syariat terhadap suatu hukum yang datang terdahulu dengan hukum yang datang kemudian. Adapun pendapat lain, yaitu nasah secara etimologi terbagi menjadi tiga, yaitu al-ibtidal, al-izalah, dan al-naql. Sedangkan secara terminologi para ulama memiliki pendapat masing-masing, antara lain yaitu menurut Khairul Umam dalam bukunya Ushul Fiqih menjelaskan bahwasannya seandainya nasah yang dinasahkan tidak datang, tentulah hukum yang telah ada tetap berlaku. Menurut Muhammad Al-Qudhari dalam bukunya Ushul Fiqih mengatakan bahwa nasah adalah jalan hukum yang syar'i dengan dalil syar'i, ia dibolehkan atau tidak dibolehkan berdasarkan akal. Dan menurut Ibnu Katsir menjelaskan bahwa nasah adalah ilmu yang membahas hadis-hadis yang bertentangan dan tidak ada kesepakatan antara hadis-hadis yang lain, mana yang nasih dan mana yang mansuh. Adapun sesuatu yang membatalkan, menghapus atau memindahkan disebut dengan nasih. Sedangkan yang dibatalkan, dihapuskan maupun dipindahkan disebut dengan mansuh. Oleh karena itu, nasah mansuh hadis ialah ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang secara tekstual bertentangan satu sama lain, agar diketahui hadis yang makmul bih
dan yang makbul ghairu ma'mul bih. Yang kedua yaitu indikator adanya nasakh mansukh. Dalam menyikapi hadis yang terdapat kontradiktif, para ulama memiliki pandangan yang berbeda. Dan nasakh merupakan salah satu metode yang digunakan apabila terdapat suatu hadis yang bertentangan dan tidak dapat dikompromikan. Dalam hal ini terdapat indikator-indikator yang terdapat dalam metode nasakh. Indikator tersebut bisa disebut dengan mu'arifatul al-nasakh yang mencakup 4 hal. Yakni 1. Diketahui dari keterangan Nabi Muhammad SAW sendiri. Seperti hadis yang menerangkan tentang larangan ziarah kubur yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yaitu Ana Rasulullah zairatul kubur. Hadis yang melarang wanita bersubur kemudian dibatalkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tentang diperbolehkannya ziarah kubur, yaitu kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tadhkiratul akhirah. Yang kedua yaitu diketahui dari keterangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang memerintahkan berwudu bagi orang yang memakan makanan yang telah dimasak atau yang dipanaskan. Kemudian hadis tersebut dibatalkan dengan hadis riwayat Imam Bukhari yang memperbolehkan tidak berwudu bagi orang yang memakan makanan yang dimasak. Yang ketiga itu diketahui dari fakta sejarah seperti hadis Sa'ad bin Aus tentang batalnya puasa orang membekam dan yang dibekam. Hadis tersebut dibatalkan oleh hadis Ibnu Abbas pada Haji Wada, di mana Nabi pernah berbekam dalam keadaan ihram dan tetap berpuasa. Yang keempat diketahui dari kesepakatan atau ijma para ulama, seperti hadis tentang perintah membunuh peminum khamr yang terus melakukan sampai 4 kali. Seperti hadis man syarabal khamra fajliduhu fa inna ada fi rabaati faqataluhu. Menurut Imam Nawawi, ijma ulama menunjukkan nasakh terhadap hadis ini. Dan ijma tidak bisa dinasakh dan tidak bisa menasakh, akan tetapi menunjukkan adanya nasakh. Selanjutnya jadi poin yang B, yaitu perdebatan ulama tentang nasakh dalam hadis. Menurut Yusuf Qaradawi, pada dasarnya al-nasakh al-syariah tidak mungkin saling bertentangan. Sebab kebenaran tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran. Namun demikian, perdebatan ulama tentang adanya nasakh hadis terus berlanjut. Seperti problem ziarah kubur, ulama yang menyetujui nasakh memaparkan bahwa larangan ziarah kubur bagi wanita dibatalkan oleh hadis yang memperbolehkannya. Begitupun sebaliknya, bagi ulama yang tidak menyetujui nasakh memiliki pendapat bahwa dalam ziarah kubur tidak ada pertentangan antara hadis yang melarang dengan hadis yang memperbolehkan. Tidak ada hadis yang membatalkan maupun hadis yang dibatalkan. Pendapat golongan ulama yang menolak adanya nasakh dalam ziarah kubur didasarkan dengan kata malaknat yang terdapat dalam hadis larangan wanita. Hal itu bukan wanita yang agak lama berziarah kubur, melainkan wanita yang terlalu sering berziarah kubur, yakni sesuai dengan kata zawarat yang memiliki makna konotasi amat sering. Dikhawatirkan wanita yang amat sering ziarah maupun mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap keluarga, menghindari diri dari tabarruj, serta meratapi kepergian seseorang yang telah mati dengan berlebihan. Akan tetapi, jika hal tersebut mampu dihindari, maka tidak ada salahnya jika diperbolehkannya ziarah kubur bagi wanita. Sebab yang butuh mengingat mati bukan hanya laki-laki saja, melainkan wanita juga memperlukannya.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari materi kami tentang nasyah mansuh dalam dunia hadis. Sebelumnya saya mempresentasikan makalah ini untuk memenuhi tugas UAS dari Bapak Zulham Qudsi Farizal Alam MA. Kemudian saya akan membacakan kesimpulan dari makalah kami dari kelompok 10, yaitu kesimpulan pada nasyah secara bahasa memiliki beberapa arti, yaitu pembatalan, penghapusan, pengubahan, dan pemindahan dari satu wadah ke wadah yang lain. Sesuatu yang membatalkan atau yang menghapus disebut dengan nasyah, dan sesuatu yang dibatalkan itu disebut dengan mansuh. Adapun secara istilah, nasyah dan mansuh hadis ialah ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang secara tekstual bertentangan satu sama lain, agar diketahui hadis yang makbul ma'mul bih diterima dan bisa diamalkan, dan makbul ghairu ma'mul bih diterima tapi tidak bisa diamalkan. Adapun indikator adanya nasyah mansuh hadis ada 4, yaitu diketahui dari keterangan Nabi sendiri, diketahui dari keterangan para sahabat sallallahu Nabi, yang ketiga itu diketahui dari fakta sejarah, dan yang keempat diketahui dari ijma para ulama. Kemudian perdebatan mengenai adanya nasyah antara lain disebabkan oleh makna dari nasyah itu sendiri. Bagi ulama yang menerima adanya nasyah, memaknai nasyah dengan menghapus serta membatalkan hadis yang terdahulu, dan bagi ulama yang menolak adanya nasyah, mengartikan dengan mengalihkan suatu kondisi ke kondisi yang lain sesuai dengan situasi yang mempengaruhi, sehingga satu problem dalam kondisi lain diperbolehkan dan dalam kondisi lain dilarang sebab adanya situasi yang mempengaruhi. Mungkin sekian dari pemaparan saya. Saya Ahmad Najis Lohan meminta maaf atau ada kata-kata yang salah maupun yang lainnya. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.